Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Bagaimana Jawa Timur menekan angka kematian akibat corona yang merupakan angka tertinggi secara nasional? Bagaimana menyadarkan masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan? Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana menyeimbangkan secara bersamaan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan? Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, sudah bersama kita saat ini. Ibu Kofifa, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Claudius. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Ibu Kofifa, bagaimana Ibu memaknai angka kematian yang tertinggi secara nasional di Jawa Timur? Bagi kita harus melihat secara komprehensif bahwa Bang Claudius, mungkin harus saya sampaikan bahwa angka kesembuhan di Jawa Timur ini secara konsisten tertinggi loh di Jawa ini. Angka kesembuhan di Jawa Timur ini 82,46%. Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana perbandingan dengan angka kesembuhan nasional per kemarin jam 16 tanggal 23. Jadi angka kesembuhan nasional 73%. Angka kesembuhan Jawa Timur 82,46%. Jadi kita sebetulnya jauh lebih tinggi angka kesembuhannya dibanding dengan angka kesembuhan nasional. Mungkin saya ingin memberikan persandingan. Ini adalah persandingan angka kesembuhan provinsi-provinsi di Jawa. Jadi kalau kita melihat angka di dalam matriks ini, maka sesungguhnya recovery rate Jawa Timur itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Jawa. Jadi saya juga ingin mengajak kita semua melihat betapa bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dari mulai Maret ya, tanggal 16 Maret kita menyiapkan 4 rumpun gugus tugas. Ada rumpun promotif preventif, ada rumpun tracing, ada rumpun kuratif, ada rumpun dampak sosial ekonomi pandemi COVID. Ini sudah kita bentuk sejak bulan Maret yang lalu. Ibu Kofifa, apa yang menyebabkan angka kesembuhan ini naik cukup pesat ya Bu ya? Ini saya sampaikan bahwa awal bulan Maret itu baru 44 rumah sakit yang siap menjadi rumah sakit rujukan COVID. Kemudian bertambah sampailah menjadi 127 rumah sakit rujukan COVID. Dari 127 rumah sakit ada 6.611 bed untuk ruang isolasi khusus, ada 860 bed untuk ICU. Kemudian kita punya rumah sakit darurat lapangan. Ini yang kesembuhannya 100%, kematiannya 0% di rumah sakit darurat lapangan. Dari kondisi yang ada di rumah sakit darurat lapangan, saya ingin menyampaikan bahwa ini awal dari proses relaksasi yang kita bisa lakukan di berbagai rumah sakit. Nah, akhirnya relaksasi bisa dilakukan, rumah sakit darurat lapangan bisa memberikan layanan cukup signifikan dengan kematian 0%, kesembuhan yang sangat tinggi. Maka ini mendorong proses relaksasi di semua rumah sakit. Sekarang pun kita masih sedang minta izin kepada Menkes untuk menyiapkan rumah sakit
darurat lapangan berbasis Poltekkes Malang. Jadi Politeknik Kesehatan Malang, saya sudah datang ke sana bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, ada 306 bed sudah diidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatannya, sanitariannya dan seterusnya. Kita berharap bahwa rumah sakit darurat lapangan ini tetap akan dikomandani oleh para tenaga kesehatan profesional dan mereka bisa menampung jikalau ada proses evakuasi dari isolasi mandiri yang ternyata tempatnya kurang representatif. Misalnya adalah sanitasinya, ventilasinya kurang memenuhi dari sebuah proses isolasi mandiri yang disediakan, mungkin support gizinya dan seterusnya, maka mereka dianjurkan untuk ke rumah sakit darurat lapangan untuk mengurangi klaster keluarga. Jadi prosesnya memang cukup panjang, keterlibatan ID, PPNI juga luar biasa, apalagi Pak Pangdam, Pak Kapolda, koordinasi dan Rem Dandim, Kapolres sampai Babinsa, Babinkamtibmas, Lurah Desa. Jadi memang sangat komprehensif. Kita memang sempat overload ya bed kita di akhir Juli. Akhir Juli itu peaknya menurut kami sehingga beberapa rumah sakit bornya, bed occupancy rate-nya sudah di atas 80%. Jadi kalau bor di atas 80% memang menurut WHO standar yang disediakan adalah 60%. Hari ini bor di Jawa Timur itu 44 sampai 49%. Jadi relatif kalau jumlah bed yang tersedia itu memungkinkan kami untuk bisa memberikan relaksasi bagi rumah sakit yang melayani masyarakat terutama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bu Kofifa, kalau lihat dari angka yang Ibu sampaikan, kita apresiasi ya karena angka kesembuhan naik pesat dan tertinggi secara nasional, tapi di sisi lain angka kematian juga masih cukup tinggi Bu ya. Dan nanti kita bahas di segmen berikut ya bagaimana Ibu bisa menekan angka kematian. Pemirsa tetaplah di Special Interview. Apakah Ibu memang benar mengirim surat kepada Menkes dan Satgas atau sebenarnya tidak, Bu? Sama sekali tidak pernah.